Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film The Menu tahun 2022. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang beberapa orang kaya yang mendatangi sebuah restoran mewah. Namun ternyata tanpa mereka ketahui kalau menu kali ini sangat spesial yang akan mereka sesali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat pasangan bernama Tyler dan Margot. Saat ini mereka sedang menunggu perahu di dermaga. Tyler melarang Margot merokok karena akan merusak seleranya. Margot tidak terlalu peduli, namun Tyler terlihat sangat excited. Tak lama kemudian sebuah perahu yang mereka tunggu tiba. Perahu ini akan membawa mereka ke sebuah restoran mewah yang hanya menerima 12 pelanggan per hari. Tentunya orang yang akan menghadiri acara kali ini akan dipenuhi banyak orang kaya. Karena ada 12 pelanggan, kita akan berkenalan dengan mereka nanti. Semua orang menaiki perahu untuk pergi ke lokasi restoran. Bahkan saat menunggu di perahu diberi makanan kaviar lemon. It's one of his classics. Margot ingin memakannya, namun Tyler ingin memfotonya lebih dulu. Terlihat kalau Tyler lebih excited dengan acara ini. Setelah mereka memakannya, Margot tidak memberi komentar apapun sementara Tyler memuji makanan ini secara berlebihan. Tujuan mereka adalah sebuah pulau pribadi yang hanya berisi restoran tujuan mereka. Saat mereka sampai, mereka tak langsung ke restoran. Mereka disambut asisten chef yang bernama Elsa. I'm Margot. Hi, nice to meet you. Saat melakukan check-in, ternyata awalnya Tyler tidak akan datang bersama Margot. Artinya, Margot hanyalah pengganti. Kemudian Elsa menuntut mereka melihat-lihat pulau. Dari lokasi mereka berada, mereka melihat orang yang sedang memanen kerang yang akan mereka makan hari ini. Sayur dan bumbu juga dipanen di pulau ini sehingga semua bahan akan dimasak se-fresh mungkin. Untuk daging yang diasapi lama juga ditunjukkan. Semua bahan makanan yang akan digunakan adalah bahan dengan kualitas terbaik. This is where we live. All of us, except Chef. Elsa juga membawa mereka melihat-lihat mes tempat para staf restoran tinggal. Semua orang tinggal di sini kecuali kepala chef. Ini menunjukkan standar tempat ini yang tinggi, menunjukkan kalau ini memang bukan restoran ecek-ecek. Saat di perjalanan ke restoran, ada sebuah kabin yang merupakan tempat tinggal kepala chef. Oh, can we see that? Even we are not allowed inside Chef's cottage. Tyler bertanya pada Elsa apa ia bisa melihatnya. Elsa menjawab bahkan staf lain dilarang memasukinya. Kemudian mereka memasuki restoran yang tentunya didesain sangat mewah. Para staf sudah sibuk menyiapkan makanan untuk pelanggan. Tyler mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto di dapur. Namun Elsa mengantisipasinya dengan berkata kalau memoto makanan dilarang. Namun walau begitu, Tyler masih mengajak Margot untuk melihat dapur lebih dekat. Do you make that with a Paco jet? Exactly right, sir. Tyler si sotoy bertanya pada staf dengan bahasa fancy agar seolah terlihat kalau wawasannya di dunia kuliner tinggi. Margot terlihat tak peduli atau tidak mengerti. Tyler ingin bertemu kepala chef, namun staf meminta agar Tyler menunggu di mejanya dengan sabar. Kemudian Tyler dan Margot kembali ke meja mereka. Pria yang berbicara dengan Elsa ini bernama Julian dan ia merupakan kepala chef restoran. Ia terus memandangi meja Tyler dan Margot dengan tatapan aneh. Waktu berlalu, hidangan pembuka disajikan. Untuk hidangan pertama adalah makanan ringan untuk menggugah selera. Kini mari berkenalan dengan pelanggan lain. Wanita ini bernama Lilian dan merupakan seorang kritikus makanan. Ia datang bersama pria bernama Ted yang juga merupakan kritikus makanan. Tentunya saat memakan hidangan pertama ini, mereka memberinya nilai dan makanan pertama ini cukup memuaskan. Sementara pria ini bernama George dan ia merupakan seorang aktor. Ia datang bersama istrinya yang bernama Felicity. Berasal dari kalangan elit, tentunya bagi mereka ini hanyalah makan malam biasa dan tidak se-excited Tyler. Selanjutnya ada 3 orang yang merupakan rekan kerja. Agar tidak terlalu banyak nama yang harus diingat, sebut saja mereka trio ABC. Dari cara mereka bicara, terlihat kalau mereka adalah orang kaya baru. Kembali ke tempat Margot dan Tyler. Tyler sangat excited melihat makanan di depannya. Margot bertanya kenapa Tyler sangat excited. Ia menjawab kalau banyak orang yang mengidolakan artis atau atlet, namun yang ia idolakan adalah chef dan Julian adalah salah satunya.
Walau melihat Tyler excited tidak membuat Margot ingin mencoba makanannya. Waktu berlalu, kini kita masuk ke hidangan selanjutnya. Makanan kali ini adalah seafood. Julian bertepuk tangan, kemudian semua staf langsung berhenti. Akhirnya, Julian menyambut para pelanggan yang datang malam ini. Julian memohon untuk tidak hanya makan, tapi cicipi, resapi, dan nikmati. Kemudian, hidangan disajikan. Temanya adalah pulau, namun batu yang ada di atas piring memang benar-benar batu dan tidak bisa dimakan. Karena terlalu excited, Tyler tidak bisa berhenti bicara sehingga menyinggung Julian dan membuat Tyler malu sendiri. Julian melanjutkan penjelasan kalau semua bahan di hidangan kali ini sepenuhnya didapatkan di pulau ini. Tyler ini lebay banget, bahkan mendengar Julian memberi sambutan membuatnya menangis terharu. Tyler tak bisa berhenti mengambil foto padahal Elsa sudah melarangnya. Elsa menyadarinya, namun ia memilih mengabaikannya. Tyler, you're the customer. You're paying him to serve you. Tyler bertanya apa menurut Margot Julian membencinya. Margot pikir Tyler tak harus memikirkannya karena ia sudah membayar mahal agar bisa makan di sini. Namun Tyler masih ingin berada di sisi baik Julian. Sementara di meja para kritikus, Ted dan Lillian setuju kalau makanan kali ini juga berkualitas. Bagi mereka, makanan bukan untuk dinikmati namun untuk dinilai. Lillian menjelaskan kalau hidangan kali ini seperti memakan laut. Sementara bagi pasangan artis, George dan Felicity, ternyata mereka kesini karena George sedang riset karena akan mengambil job acara kuliner. Bagi mereka, pengalaman ini bukan untuk menikmati makanan, melainkan untuk berlatih. Sementara bagi trio ABC, ini adalah pengalaman pertama mereka datang ke restoran tematik mewah. Mereka hanya pura-pura tidak kaget agar terlihat seolah terbiasa. Mari berkenalan lagi dengan pelanggan tua. Wanita tua ini bernama Anne. Ia datang bersama suaminya yang bernama Richard. Ini bukan pertama kalinya mereka ke sini sehingga bagi mereka ini hanyalah makan malam biasa. Waktu berlalu, Julian kembali menepuk tangan sebagai pertanda kalau hidangan selanjutnya akan segera dihidangkan. Hidangan selanjutnya berhubungan dengan roti. Namun tentu di restoran Julian roti yang akan dihidangkan bukan roti biasa. Hidangan kali ini adalah roti tanpa roti. Yang ada di piring adalah semua bahan yang biasa dipakai di hidangan roti namun tidak dibentuk menjadi roti. Tentunya ini kreatif karena mereka di sini bukan untuk makan melainkan untuk mencicipi dan menikmati. Namun tentunya bagi Lillian ia tak bisa berhenti menilai. Ia merasa ada emulsi yang sedikit pecah. Mereka pikir kalau hidangan kali ini memiliki kecacatan. Menurut Lillian ini tidak bisa diterima di restoran sekelas ini. Namun Tyler tidak peduli. Baginya, hidangan kali ini sangat kreatif dan tidak bisa berhenti menjadi penjilat agar terlihat seperti orang ahli kuliner. Oh yeah. He's basically insulting you. Namun Margot pikir kalau Julian saat ini sedang menghina mereka karena ini bukan makanan. Tyler menjawab kalau Julian bukan hanya seorang koki tapi juga seorang pendongeng karena semua hidangan ini adalah konsep. Kembali ke meja Lillian dan Ted, Elsa membawakan semangkuk penuh emosi yang Lillian hina cacat. Tentu ini adalah pesan dari Julian kalau ia memperhatikan mereka. Sementara trio ABC sudah sangat kelaparan dan meminta makanan yang layak, namun Elsa menolak mereka. You know we work with Doug Varick, right? No, you work for Mr. Varick. Mereka bertanya apa Elsa tahu siapa mereka. Elsa tahu mereka adalah orang yang bekerja untuk pemilik restoran ini. Namun walau begitu, Elsa masih menolak memberi mereka makanan. Sebelum pergi, Elsa berbisik, kau akan makan lebih sedikit dari yang kau inginkan dan lebih banyak dari yang pantas kau dapatkan. Kembali ke meja Margot. Margot merasa terhina dengan hidangan ini sehingga tidak mau memakannya. Tyler ingin makan hidangan Margot namun tanpa sengaja menjatuhkan gelas dan menarik perhatian. Kemudian Julian mendatangi mereka dan bertanya kenapa Margot tidak menyentuh makanannya. Margot menjawab kalau itu bukan makanan. Julian ingin Margot makan karena semua hidangan ini adalah konsep yang ia telah siapkan. Namun Margot tetap bersikeras kalau ia akan makan kapanpun yang ia mau. Julian pergi namun Tyler merasa Margot telah mempermalukannya di depan Julian. Kemudian Julian menemui pelanggan nenek tua yang datang sendirian. Julian melanjutkan hidangan berikutnya. She's staring again. Where do we know her? We don't. Margot terus melihat ke arah Richard dan Anne menyadarinya. Anne bertanya apa Richard mengenal Margot namun Richard membantahnya.
Anne pikir kalau Margot mirip dengan anak mereka. Kemudian Julian menjelaskan kalau hidangan selanjutnya bernama kenangan. Setiap hari Selasa biasanya Julian makan taco, dan hidangan kali ini adalah taco. Julian mengenalkan kalau wanita tua sebelumnya ternyata adalah ibunya. Selama ini ibu Julian hanya minum wine karena ia memang seorang pemabuk. Julian bercerita kalau saat ia kecil ayahnya pulang mabuk dan menjadi kasar. Untuk menyelamatkan ibunya, Julian menusuk paha ayahnya. Ia menyesalinya karena seharusnya ia menusuk leher ayahnya hari itu. Kemudian hidangan taco disajikan, namun takonya dibuat terpisah sehingga mereka harus merakitnya sendiri. Tortilla yang disajikan custom sesuai dengan pelanggan yang datang. Di Tortilla Leland dan Ted ada gambar beberapa restoran. Ini adalah restoran yang bangkrut karena mereka beri rating buruk. Sementara di Tortilla Anne dan Richard ada foto Richard bersama wanita lain. Sementara di Tortilla Taylor adalah gambar Taylor yang sedang mengambil foto makanan padahal sudah dilarang untuk mengambil foto. Sementara bagi George, si aktor, gambarnya adalah poster film buruknya yang berjudul Dr. Sunshine. George tahu kalau ini film buruk namun tetap mengambilnya untuk uang. Sementara bagi trio ABC, tortilla mereka berisi banyak bil palsu dan laporan keuangan. Sepertinya mereka bertiga mencuri uang dari perusahaan mereka bekerja. Mereka sadar kalau ini bukan sekedar lelucon. Mereka memanggil Elsa dan bertanya apa maksudnya ini. Elsa menjawab kalau itu adalah bukti kalau perusahaan mereka memberi bil palsu untuk menipu. Tentu mereka bingung dari mana Elsa mendapatkannya, namun Elsa menjawab kalau Koki tidak pernah mengungkapkan resepnya. Kembali ke meja Taylor. Taylor merasa gambar di tortilla ini membuktikan kalau Julian membencinya. Ia ingin meminta maaf namun Margot melarangnya karena mereka adalah pembeli dan pembeli adalah raja. Margot ingin memanggil staf namun Taylor menghentikannya. Ia tak ingin semakin dipermalukan dan malah menghina Margot. Margot meminta Taylor meminta maaf padanya namun ia menolak. Margot muak dan ingin pergi namun Elsa menghentikannya. Ia berkata kalau ia hanya ingin ke toilet kemudian bertanya ada apa di balik pintu silver ini namun Elsa hanya menjawab sesuatu yang spesial. Kemudian Margot ke toilet. Margot ke toilet karena ia ingin merokok. Di luar, ia melihat seorang staf membawa sebuah sayap palsu ke arah hutan. Tak lama kemudian, Julian menyusul ke toilet. You've barely eaten the food. Why? Julian bertanya, ia ingin tahu apa hal yang tak Margot nikmati di hidangan terakhir. Tentu bagi seorang koki perfeksionis seperti Julian, ini merupakan hinaan. Margot menjawab kalau ia hanya tidak lapar. I'll ask again. Who are you? Julian bertanya lagi siapa sebenarnya Margot. Margot bingung apa maksudnya sehingga ia hanya menjawab kalau ia adalah Margot. Julian berkata kalau seharusnya Margot tidak di sini malam ini. Margot menganggap ini sebagai hinaan namun ia memilih mengabaikannya. Kini kita masuk ke hidangan selanjutnya. Di depan Julian disiapkan kain yang sepertinya hidangan selanjutnya akan memiliki act theatrical. Julian memanggil sous-chef yang bernama Jeremy untuk maju ke depan. Jeremy adalah pencipta hidangan yang akan dihidangkan kali ini yang bernama The Mess atau kekacauan. Julian memuji Jeremy sebagai koki yang berbakat namun ia tidak hebat. Keinginan Jeremy adalah untuk menjadi seperti Julian namun Julian berkata kalau Jeremy tidak akan pernah meraihnya. Hidangan kali ini bernama kekacauan untuk mewakili kehidupan karena walau semuanya terlihat lancar namun kita tidak bisa menghindari kekacauan. Kemudian Julian memberikan panggung untuk Jeremy. Namun ternyata yang ia lakukan adalah menembak kepalanya sendiri dan bundir di depan semua orang. Tentu semua orang kaget apakah ini hanya akting atau memang benar-benar terjadi. Staf dapur terlihat tidak terpengaruh dan langsung mengerjakan hidangan selanjutnya. Jeremy benar-benar meninggal namun Julian berkata kalau ini hanyalah pertunjukan. Kemudian hidangan selanjutnya dihidangkan dan sesuai perkataan sebelumnya hidangan kali ini memiliki nama The Mess. Semua orang masih kebingungan namun Julian memaksa mereka untuk makan. Margot sadar kalau Julian benar kalau seharusnya ia tak ada di sini malam ini. Sementara Taylor terlihat tak peduli dan memakan hidangan seolah tak ada apapun yang terjadi. Anne dan Richard sudah beberapa kali makan di sini dan tahu kalau kematian Jeremy bukan hanya pertunjukan. Mereka ingin pergi namun Elsa dan staf lainnya menghentikan mereka. Elsa bertanya dengan tangan mana Richard akan menangani masalah ini. Richard bingung apa maksudnya. Elsa memilihkannya dan berkata tangan kiri dan jari manis.
Kemudian staf lain memegangi Richard kemudian memotong jari manis di tangan kirinya. Semua orang panik, namun Tyler tak peduli dan masih menikmati makanannya. Elsa meminta semua orang tenang dan duduk di meja mereka masing-masing. Kini mereka sadar kalau mereka bukan pelanggan, melainkan tahanan. Namun bagi Lillian dan Ted, si kritikus masih berpikir kalau ini hanyalah pertunjukan. Ternyata mereka datang karena Julian yang mengundang mereka secara pribadi. Kemudian Margot dipanggil menemui Julian di dapur. Margot bertanya kenapa Julian melakukan semua ini. Julian tak menjawab dan malah balik bertanya lagi siapa Margot. Margot menjawab kalau ia Margot, namun bukan ini jawaban yang Julian inginkan. Ia menjelaskan kalau makan malam-malam ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ingat, Margot bukan tamu awal restoran, melainkan pengganti untuk plus one Tyler dan itulah yang mengganggu Julian. Maksud Julian bertanya siapa Margot adalah untuk memastikan di mana posisi Margot, bersama pelanggan atau bersama staf restoran. Namun pilihan manapun yang Margot pilih tidak penting karena malam ini semua orang di sini akan mati. What was it? Protein or veg? Saat kembali ke mejanya, Margot menampar Tyler karena yang mengundang Margot adalah Tyler. Kini situasi di tempat ini menjadi muram. George si aktor ingin bekerja sama dengan trio ABC untuk melakukan sesuatu. Salah satu dari mereka ingin memecahkan jendela, namun jendela ini bulletproof sehingga dengan hanya menggunakan kursi tidak bisa memecahkannya. Terlihat tak ada yang memperdulikannya dan hidangan selanjutnya disiapkan. Kali ini yang disajikan hanyalah teh untuk membersihkan mulut mereka. Kini mereka tak mau bermain lagi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Julian menjawab, anggap saja kalau mereka adalah bahan makanan yang tentunya masih membuat mereka bingung. Julian menghampiri Lillian dan berkata kalau Lillian adalah seorang kritikus dan sudah menutup banyak restoran. Julian tahu kalau Lillian senang saat Julian mengundangnya ke sini. Kemudian Julian menghampiri Richard dan Anne. Julian bertanya dalam 5 tahun terakhir berapa kali mereka makan di sini. Mereka tidak ingat, namun Julian memberitahu kalau mereka ke sini 11 kali. Julian meminta mereka menyebutkan satu nama hidangan yang pernah mereka makan, namun mereka tidak bisa mengingat satupun. Julian selalu memberitahu makanan yang ia sajikan. Julian menganggap dirinya adalah seniman yang sudah berada di level tertinggi. Ia merasa bodoh karena mencoba memuaskan orang yang tidak pernah bisa puas. Trio ABC berkata kalau restoran ini bukan milik Julian. Namun walau begitu, restoran ini adalah seluruh hidup Julian. Walau restoran ini bukan miliknya, namun kini Julian memiliki pemilik restoran. Ia menunjukkan kalau saat ini pemilik restoran diikat dan melayang sambil memakai sayap. Alasan Julian memberikan sayap karena ia menganggap pemilik restoran adalah malaikat yang menyelamatkannya. Namun pemilik restoran mempertanyakan menunya bahkan ingin menggantinya. Hal ini menyinggung Julian yang tidak suka dipertanyakan. Kini ia menyebut pemilik restoran sebagai falling angel, kemudian ia diturunkan secara perlahan dan dibiarkan tenggelam hingga meninggal. Di saat situasi semakin frustasi, Margot dipanggil Julian ke kantornya. Julian bertanya lagi apa Margot sudah memutuskan pilihannya. Margot berkata kalau Julian benar kalau ia seharusnya memang tidak ada di sini. Julian sadar kalau Margot sering memperhatikan Richard dan bertanya bagaimana ia bisa mengenalnya. Margot menjawab kalau ternyata ia adalah seorang prostitut dan Richard adalah pelanggannya. Margot mirip dengan anak Richard dan itulah kenapa ia memilih Margot. Margot bertanya apa Julian menikmati pekerjaannya. Julian menjawab dulu ia menyukainya namun sekarang perasaan itu menghilang. Kemudian mereka kembali menemui yang lain lalu Julian mengajak semua orang keluar. Semua orang keluar kecuali ibu Julian yang memilih minum-minum di dalam. Di luar tentunya mereka masih tidak diizinkan pulang atau kabur. Ingat, saat ini mereka sedang di pulau pribadi sehingga walau mereka melarikan diri, mereka harus menyeberangi laut. Kemudian Julian memanggil sous-chef bernama Catherine. Catherine menjelaskan kalau 3 tahun yang lalu Julian mencoba menidurinya namun Catherine menolak. Namun Catherine tidak dipecat, namun Julian hanya tidak berbicara dengannya selama 8 bulan. Our next course is called Man's Folly. Hidangan kali ini buatan Catherine yang ia beri nama kebodohan pria. Kemudian Julian berdiri di depan Catherine. Dengan menggunakan gunting kecil, Catherine menusuk paha Julian. Julian tak melawan dan malah memeluk Catherine. Kemudian Julian berkata kalau ia memberi kesempatan pelanggan pria untuk melarikan diri. Mereka diberi headshot 45 detik, kemudian staf restoran akan memburu mereka.
Semua orang mencoba melarikan diri kecuali Tyler yang hingga sekarang masih yang paling menikmati. Namun Julian meminta Tyler juga melarikan diri sehingga ia pun pergi. Sementara untuk pelanggan perempuan, Catherine ajak kembali ke dalam. Mereka disuguhkan hidangan selanjutnya sehingga hanya pelanggan perempuan yang memakannya. Namun kali ini mereka makan di satu meja dan Catherine juga duduk bersama mereka. Lillian mencoba merayu Catherine dengan memuji makanan buatannya. Catherine menjawab ada masa di mana ucapan Lillian berarti untuknya. Mereka semua mencoba menjilat Catherine dengan memujinya. Are we all really dying tonight? It doesn't work if you live. Felicity bertanya apa mereka akan mati malam ini dan Catherine mengiyakannya. Kini mereka sadar kalau menjilat Catherine sia-sia sehingga memilih minum-minum. Sementara itu, tak butuh waktu lama hingga semua pelanggan pria berhasil ditangkap. Taylor yang pertama masuk dan ia ingin memakan hidangan yang para pelanggan wanita makan. Kemudian Julian mengambil alih kembali. Ia berkata kalau untuk hidangan selanjutnya adalah masalah yang harus ia tangani dan itu adalah Tyler. Julian bertanya untuk apa Tyler di sini. Taylor menjawab karena ia ingin merasakan makanan Julian. So you hired her knowing she'd die. Ternyata Tyler diberitahu Julian kalau makan malam ini akan spektakuler dan diakhiri dengan kematian semua orang. Kekasih Tyler putus sebelum makan malam ini sehingga ia menggantinya dengan Margot walau tahu semua orang akan mati malam ini. Tentu mendengar ini membuat Margot mengamuk dan memukuli Tyler namun staf menghentikannya. Selama 8 bulan terakhir, Julian dan Tyler sering berhubungan dan memuji Tyler karena memiliki pengetahuan kuliner yang luas. Tyler sering sotoy tentang makanan namun ia bukan seorang koki. Kini Julian menantang Taylor untuk memasak dan menunjukkan kemampuannya. Taylor ragu apalagi Julian mengajak semua orang untuk melihatnya memasak. Taylor si sotoy memasak daging steak daging domba asal-asalan. Hidangan kali ini adalah masakan Taylor yang Julian beri nama Taylor Bullshit. Julian berkata kalau orang seperti Taylor adalah mengapa misteri di seni memasak menghilang. Kemudian Julian membisikkan sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Namun melihat ekspresi Taylor sepertinya ini sesuatu yang menyakitkan. Kemudian Taylor pergi ke belakang dapur, kemudian Julian kembali memanggil Margot. Julian berkata kalau untuk hidangan selanjutnya dibutuhkan sebuah tong, namun tong itu tidak ada di dapur. Julian meminta Margot untuk membawakannya di smokehouse. Alasan Julian menyuruh Margot karena ia menganggap Margot sebagai salah satu dari staf bukan pelanggan. Saat akan pergi, Margot melihat Taylor yang meninggal dengan bundir di ruangan lain. Kemudian Margot pergi ke smokehouse sendirian. Sementara di dalam restoran, George bertanya menurutnya ini tidak adil baginya karena tidak pernah melakukan kesalahan pada Julian. Julian menjelaskan kalau pada suatu hari pada hari liburnya ia pergi menonton film Dr. Sunshine yang dibintangi George. Ia tak menikmati film itu dan tentu George berkata kalau bukan ia yang menulis naskahnya. Julian menganggap dirinya dan George adalah sama-sama seniman. Ia murka pada George karena bersedia berakting di film yang ia ketahui buruk hanya karena uang. Kembali ke tempat Margot. Ia sudah sampai di smokehouse. Namun ia tak langsung pulang melainkan pergi ke rumah Julian lebih dulu. Rumah ini mewah namun terasa sangat hampa dan malah terlihat seperti dapur. Saat akan membuka pintu silver, tiba-tiba Elsa muncul. Elsa merasa cemburu pada perhatian yang Julian berikan pada Margot. Margot bertanya kenapa Elsa bersedia mati untuk Julian. Elsa tak menjawabnya dan mulai menyerang Margot. Elsa memegang pisau sehingga Margot hanya bisa bertahan. Margot menggunakan semua alat untuk bertahan dan pada akhirnya Margot berhasil membunuh Elsa. Margot masih terpukul namun nasi sudah menjadi bubur. Dengan menggunakan kunci yang dibawa Elsa, kini Margot bisa membuka pintu silver. Ternyata ini adalah ruangan pribadi Julian. Di dinding banyak foto saat Julian memulai karir kulinernya. Dari semua foto di sana, tak ada satupun foto Julian yang tersenyum kecuali foto saat ia muda saat memasak cheeseburger. Di sana Margot menemukan sebuah radio. Ia bisa menggunakannya untuk meminta bantuan. Waktu berlalu, Margot kembali sambil membawa tong yang Julian suruh. I am a monster. Kemudian Julian mengaku kalau ia adalah seorang monster. Namun yang ia lakukan sekarang adalah murni karena egonya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Waktu berlalu, sebuah perahu datang. Julian sadar kalau Margot meminta bantuan dengan radio. Julian memberitahu jika ada pelanggan yang meminta bantuan, maka orang yang akan membantu akan Julian bunuh. Sehingga mereka bisa saja membunuh orang yang tak bersalah.
Tak lama kemudian, seorang Coast Guard yang sebut saja namanya Popeye datang karena menerima permintaan pertolongan dari Margot. Julian berkata kalau ini hanyalah sebuah restoran. Popeye bertanya siapa yang menghubunginya, namun Margot tak mengaku. Popeye mengenali George karena ia seorang aktor dan meminta tanda tangan. Staf memberi kertas dan pena, kemudian Popeye menerimanya. Saat akan dibaca, ternyata George menuliskan kata "tolong kami". Kini Popeye menunjukkan pistol karena tahu ada yang salah. Akhirnya, semua orang berkata kalau Julian menahan dan ingin membunuh mereka. Popeye mengarahkan pistol ke arah Julian dan memintanya berlutut. Namun ternyata pistol yang Popeye bawa hanyalah korek karena ini adalah bagian dari permainan Julian. Ini hanyalah tes untuk menentukan di mana ia bisa menempatkan Margot. Melihat pengkhianatan Margot, Julian memutuskan kalau Margot akan berada di pihak pelanggan. Kemudian Julian menyiapkan hidangan terakhir. Namun Margot menyadari sesuatu dan menarik perhatian Julian. Margot berkata kalau ia tak menyukai makanan Julian dan tentunya ini adalah hinaan besar bagi seorang koki. Margot menambahkan kalau makanan Julian tidak bisa dinikmati. Hidangan yang disajikan malah seperti latihan intelektual yang dibuat tanpa cinta. Julian memasak dengan obsesi dan bukan cinta. Dan yang paling buruk, walau sudah disajikan beberapa hidangan, Margot masih lapar. Julian bertanya apa yang ingin Margot makan dan Margot menjawab cheeseburger. Julian bisa membuat cheeseburger, namun Margot ingin cheeseburger asli tanpa omong kosong. Julian menerima pesanan Margot dan akan membuat cheeseburger tradisional dengan tangannya sendiri. Memasak cheeseburger memberikan sedikit senyuman di wajah Julian yang sudah lama tidak bisa menikmati memasak. Tak lama kemudian cheeseburger pesanan Margot pun disajikan. Margot memakannya dan memuji kalau burger buatan Julian memang enak. Namun sayangnya ia sudah kenyang dan hal ini membuat Julian kecewa. Saat Margot bertanya apa ia bisa membungkus sisanya, membuat Julian kembali sedikit tersenyum. Kemudian makanan Margot dibungkus, bahkan ia juga diberi gift bag. Bagi seorang chef adalah sebuah kehormatan melihat makanannya dihabiskan. Dan dengan begitu hanya Margot yang diberi izin untuk pergi dari restoran. Dengan cepat Margot ke dermaga dan ada sebuah perahu yang bisa ia pakai untuk kabur dari pulau. Sementara di restoran, Julian memberitahu kalau akhir dari malam ini sudah dekat. Julian menjelaskan kalau pelanggan yang ada di restoran mewakili kehancuran seni dan hidupnya. Hidangan terakhir tentunya adalah dessert. Namun ingat, sebelumnya Julian berkata kalau anggap saja mereka adalah bahan makanan. Semua pelanggan dipakaikan baju yang terbuat dari marshmallow dan topi dari coklat. Ini adalah makanan yang dibuat dengan membakar marshmallow. Kemudian Julian menyalakan api untuk membakar restoran. Baik pelanggan atau staf restoran akan terbakar di restoran. Sementara dari kejauhan, Margot bisa melihatnya sambil memakan burger buatan Julian. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini sebenarnya adalah horor komedi, tapi Mimin ilangin sisi komedinya. Film ini menunjukkan bagaimana obsesi bisa menghancurkan gairah. Julian mewakili seniman yang merasa karyanya dirusak oleh orang yang hanya ingin pamer status dan bukan untuk mengapresiasi karyanya. Julian adalah perfeksionis, narsistik, dan juga psikopat. Mimin tidak membenarkan apa yang Julian lakukan, tapi Mimin memahaminya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Hal paling konyol di sini adalah kepatuhan staf restoran pada Julian yang berlebihan. Menurut Mimin, level fanatisme di film ini berlebihan atau malah mungkin kurang dijelaskan. Dan yang kedua adalah tamu yang tidak melawan lebih awal. Seharusnya mereka bisa melawan lebih awal walau mungkin masih gagal. Menurut Mimin, mereka terlalu pasif dan tidak masuk akal apalagi setelah hidangan taco. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Film ini nggak terlalu banyak plot twistnya. Plot twist di rencana Julian adalah kedatangan Margot yang merupakan tamu yang tak diundang. Hal inilah yang membuat Julian harus berimprovisasi tentang nasib Margot. Walau gak ada plot twist berarti, tapi Mimin lumayan enjoy nunggu tiap hidangan yang disajikan. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka banget endingnya, Margot bisa selamat walau ia hanya satu-satunya yang selamat. Cara Margot menyelamatkan diri juga Mimin anggap brilian. Untungnya Margot pernah melihat foto Julian yang pernah menjadi juru masak di toko burger. Dengan mengembalikan kebahagiaan Julian dalam memasak berhasil membuat Margot selamat. Mimin suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Ini mungkin film dengan pace paling pas menurut Mimin.
Di tiap menitnya Mimin excited banget nunggu hidangan selanjutnya, jadi gak ngerasa ada adegan kosong. Twistnya biasa aja tapi endingnya bagus banget. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Menu tahun 2022 adalah 8,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.